Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini tentang normalisasi database. Tools merancang database. Menggunakan normalisasi. Ya, tools normalisasi ini banyak digunakan oleh desainer database, baik di dunia pendidikan maupun di dunia nyatanya. Atau juga pernah mendengar ERD, ya, juga untuk merancang database. Beberapa pengertian normalisasi yang bisa Anda dapatkan baik dari materi, modul, ataupun internet, ya, merupakan cara pendekatan lain dalam membangun desain logik basis data dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Kemudian merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Kemudian normalisasi adalah proses pengelompokan atribut-atribut atau kolom-kolom atau field-field dari suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Apa itu well-structured relation? Adalah sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya sedikit, minimum amount of redundancy, serta memberikan kemungkinan bagi user untuk melakukan insert, delete, dan modify terhadap baris-baris data pada relation tersebut yang tidak berakibat terjadinya error atau inkonsistensi data, ya, yang disebabkan oleh operasi-operasi tersebut. Semuanya itu disebut anomali. Anomali insert, insert anomali, delete anomali, dan modify anomali. Tahapan membuat normalisasi. Dari bagian ini kita bisa lihat ada bentuk tidak normal, bentuk normal 1, bentuk normal 2, bentuk normal 3, bentuk normal BCNF, bentuk normal 4, bentuk normal 5. Nah, bagaimana membentuk normalisasi dari awal ke normal 1, yaitu menghilangkan elemen data berulang. Jadi saat kita masukkan data dari data mentah, ya, itu kita hilangkan data-data yang berulang, baik struktur maupun datanya, ya. Nah, jika tidak ada yang berulang lagi, maka terbentuklah normalisasi pertama. Nah, kemudian bentuk normalisasi ke-1 menjadi kedua syaratnya apa? Yaitu menghilangkan ketergantungan parsial, ya. Jadi di normalisasi pertama itu masih terlihat beberapa atribut-atribut masih bergantung sebagian baik ke key yang lain, bisa key yang lain juga, karena di dalam sini belum kelihatan pemisahan antara key-nya. Nah, jadi atribut-atribut yang lain itu masih bisa dibilang masih bingung dia sebenarnya bergantung ke siapa, ya. Maka kita akan pisah-pisahkan, kita bagi-bagi gitu, ya. Jadi saat memindahkan nomor pertama, kedua, yaitu salah satunya adalah menghilangkan ketergantungan parsial. Kemudian ingin memisahkan nomor 1, 2, dan ketiga. Nah, itu adalah menghilangkan ketergantungan transitif, ya. Jadi nanti ada beberapa field kira-kira mana yang perlu dipisah lagi, yang bisa dianggap dia bisa berdiri sendiri, ya. Nah, itu namanya menghilangkan ketergantungan transitif. Kemudian ada perubahan 3K BCNF, itu menghilangkan kunci kandidat yang bukan merupakan determinan. Kemudian BCNF berubah menjadi normal keempat. Syaratnya menghilangkan ketergantungan multi value yang bukan merupakan ketergantungan fungsional, ya. Kemudian 4 ke 5
menghilangkan ketergantungan join yang bukan merupakan kunci kandidat. Itu syaratnya untuk pindah ke normalisasi kelima. Dalam merancang database sebenarnya sampai normalisasi kedua sudah cukup ya, bisa dibilang database-nya, struktur database-nya sudah mulai membaik dan bisa diterapkan ke dalam aplikasi. Bentuk tidak normal atau disebut juga unnormalized yaitu merekam data atau masukkan data mentah ke dalam suatu tabel. Jadi kita catat satu-satu. Kita buat bentuk tabel, benar-benar bentuk tabel yang dalam database MySQL atau PostgreSQL. Nah, itu bentuknya bentuk tabel beneran gitu. Jadi kita bentuk tabel beneran, kita masukkan datanya dalam bentuk tabel. Nah, bisa juga kita buatkan strukturnya. Kemudian kemungkinan terjadi redundansi data ya. Redundansi itu artinya duplikat atau datanya mirip atau sama. Inkonsistensi ya, nggak konsisten, dan anomali data ya. Anomali data terjadinya keanehan lah gitu ya. Kayak kenapa terjadi ketika delete datanya maka informasi yang lain hilang. Kalau diupdate kemudian ada informasi yang tidak cocok. Kalau di insert mungkin terjadi kerangkapan data atau datanya sama gitu ya. Itu adanya di dalam saat operasi SQL ya, ataupun merekam data ke dalam DBMS. Studi kasus, kita lihat studi kasus. Nah, di sini saya punya satu lembar invoice, anggaplah masih manual ya gitu. Tapi kalau kita punya klien atau yang mau kita analisa sudah terkomputerisasi, boleh juga kita normalisasikan lagi gitu. Kita normalkan lagi database yang sudah ada. Kalau mau kita melihat dari invoice, berarti kita dari data mentah. Nah, ini disebut data mentah ya. Nah, dari sini kita bisa merancang database. Kita lihat studi kasusnya. Invoice, di sini ada date ya, nomor invoice, nama, alamat, customer ID, nomor item, item name, quantity, jumlah belinya, price, harga item tersebut, totalnya, penjumlahan antara price ya, harga dengan quantity. Kita lihat bagaimana kita memindahkan data mentah ini ke anormal dulu gitu ya, bentuk tidak normal dulu. Nah, seperti ini. Bentuk tidak normal. Kita masukkan satu-satu. Kita lihat animasinya. Date. Nah, kita catat, kita rekam, kita tuliskan field atributnya dengan invoice date gitu ya. Kemudian invoice, nomor invoice, atau kita beri nama invoice underscore ID. Kemudian ya, nama NM customer ya. Alamat kita simpan di field atribut address. Customer ID kita simpan ke dalam atribut customer underscore ID. Nomor item, no underscore item. Item name, quantity, price, harga, total ya. Nah, seperti itu. Kita masukkan, kita rekam ke dalam tabel ya. Seperti apa implementasinya? Seperti ini. Nah, kita lihat berbentuk table ya, invoice date hingga total. Mungkin ada keanehan dari data ini ya. Apakah seperti ini tabelnya? Karena misalkan ada customer namanya Indra Khaidir, invoice ID-nya 100 ya, nomor invoice-nya. Satu invoice ini dia memiliki pembelian dengan barang yang berbeda, ada dua gitu. Nah, kodenya A01, B01 gitu ya. Nah, ini masih
uh, belum normal, masih mentah datanya. Kemudian ada total gitu ya. Kemudian ada total, ada juga total itu apakah perlu kita disimpan ataukah perlu dari penjumlahan antara quantity dan price gitu ya. Nah, itu tergantung nanti di lapangan apakah dibutuhkan atau tidak. Kita lihat misalkan ternyata harganya bisa berubah, maka bisa jadi price dan totalnya direkam juga berulang, redundansi. Tergantung di lapangan apakah perlu atau tidak. Tapi secara normalisasi, nah total itu tidak perlu ya, bisa dijumlahkan antara quantity dan price. Oke, kita lanjut. Nah, itu ya. Warna merah menunjukkan itu adalah kotak yang di atas invoice. Lihat di atas di invoice dikotakin, kemudian dikotakin merah juga di tabel. Kemudian ada di invoice ada kotak warna hijau ya. Nah, datanya adalah 2 ya. Nah, di sini ada 2, yang merah cuma 1 datanya. Nah, seperti itu. Merancang bentuk tidak normal. Baik, lanjut. Bentuk tidak normal, anormalized seperti ini datanya, ya. Bentuk normal pertama seperti apa? Transformasi atau perubahan dari bentuk tidak normal ke bentuk normal pertama. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi, kita buat sebuah tabel ya, kita breakdown satu-satu bahwa data ini harus segaris ya dengan data barangnya. Jadi kita breakdown seperti itu. Padahal dari studi kasus yang invoice yang bentuk data mentah tadi ya tertulis hanya 1 kali di kertas tadi, hanya 1 kali. Nah, di tabel bentuk tidak normal juga tertulis 1 kali gitu ya. Nah, dalam bentuk yang benaran normal kan tabel itu anormal bentuknya semacam merge gitu ya. Nah, kita hilangkan merge-nya, kita buat satu-satu dengan item barang dan harganya dan satu baris lah gitu ya. Kemudian ya, ini struktur bentuk normalnya, bentuk tidak normalnya, kemudian bentuk nomor satunya seperti ini. Catatan, struktur tabel mengalami perubahan ya. Kemudian data mengalami perubahan. Strukturnya total ya. Kali ini strukturnya total kita hilangkan ya. Jadi di saat normalisasi nomor satu totalnya hilang. Karena saya beranggapan total itu bisa dijumlahkan antara penjumlahan price dan quantity. Ya, kemudian data mengalami perubahan itu di breakdown jadi 2 ya, seperti itu. Kemudian bentuk normal pertama merupakan suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Ya, tunggal ya, baris per baris gitu. Nah, seperti itu. Satu baris datanya. Ya, tidak ada merge gitu ya. Udah bentuk tabel udah normal gitu, tidak ada merge gitu. Dalam database DBMS tidak ada merge ya. Ya, namanya record per record gitu. Jadi mau nggak mau transaksi invoice-nya dibuat per baris gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan pada nomor pertama? Kita tentukan key-nya ya. Key-nya siapa yang menjadi key ya. Jadi istilahnya namanya kandidat key gitu ya, kandidat key, calon key. Itu invoice ID nanti yang akan mewakili transaksi invoice itu, mewakili invoice date, mewakili kuant apa quantity saat itu bukan quantity ya, ya kuantitinya ya barangnya gitu. Kemudian customer ID gitu ya.
kemudian nomor item, kemudian menghilangkan ketergantungan parsial, ya. Nah, ini yang masuknya parsial. Kita pisah-pisah, ya. Sini masih ada keanehan, ya. Saya bedakan warnanya merah, kuning, dan hijau. Nah, kita pisah-pisah sebagian dari data ini, ya. Jadi invoice date itu sebenarnya bergantung pada invoice ID, nama customer bergantung pada customer ID, item barang bergantung pada nomor item, ya, seperti itu. Bentuk normal kedua, ya. Bentuk normal kedua didefinisikan berdasarkan dependensi fungsional, ya, ketergantungan fungsi, ya. Jadi eh, jelas ketergantungan fungsi, misalkan nama bergantung pada eh, nama apa ID customer, customer ID, item barang bergantung pada nomor item, dan seterusnya seperti itu. Suatu relasi berada dalam bentuk norma kedua jika dan hanya jika berada pada bentuk norma pertama. Iya, tidak boleh loncat. Normal loncat kedua nggak boleh. Dia harus melewati norma pertama terlebih dahulu. Semua atribut bukan kunci memiliki dependensi bergantung. Ya, dependensi itu bergantung sepenuhnya terhadap kunci primer masing-masing. Jadi quantity, ya, quantity. Jadi saat invoice ID 100, itu quantity yang dibeli itu 2. Jadi ini ada terjadi keanehan data, ya, makanya perlu kita menjadikan eh, data normasi pertama ini menjadi normasi kedua. Jadi gambar yang sekarang ini adalah masih normasi pertama. Jadi semua atribut bukan kunci memiliki dependensi bergantung sepenuhnya terhadap kunci primer masing-masing. Jadi kuncinya udah ada, kita pisah-pisah. Yang warna merah itu invoice atau transaksinya, kemudian kuning untuk customer, hijau untuk barangnya, ya. Kita lihat bentuk normal 2-nya seperti apa perubahannya, ya. Jadi bentuk nomor pertama berubah bentuk nomor kedua. Nah, lihat, ya. Saya sudah pisah tabelnya. Saya turunkan bahwa invoice ID, ya, saya susun kembali invoice ID, invoice date, quantity, ya. Kemudian hijau, yang kuning, maaf, ya, saya pisahkan. Nah, karena datanya sama, dia akan menjadi data master. Satu aja cukup, ya. Maka terbentuklah customer ID, nama customer, address, ya. Kemudian yang hijau adalah barang, ya, atau item, ya. Primary key-nya adalah no item, item name, atribut lainnya, price. Kemudian kita lihat ada keanehan di sini. Bagaimana cara menghubungkan antara merah dengan kuning dan yang dengan hijau, ya. Invoice 100, ya, kuantitinya 2 gitu, ya. Invoice 100 juga kuantitinya 1. Ini gimana ya? Ini punya siapa gitu, ya. 2 1 ini punya siapa gitu. Quantity. Jadi kalau quantity kan berhubungannya dengan barang, ya, gitu. Berarti kita harus mencari relasinya. Syarat relasi adalah membuat sebuah foreign key, ya, kunci tamu. Siapa kunci tamu? Yaitu yang menjadi primary key pada tabel masternya, ya. Kira-kira yang menjadi primary key di customer adalah customer ID. Tadi sudah kita tentukan. Kalau yang item, primary key-nya adalah nomor item. Maka 2 itu akan menjadi foreign key masing-masing, gitu, ya. Kita lihat. Inilah perubahannya, ya. Customer ID, nomor item. Kita lihat relasinya seperti itu. Nah, customer ID berrelasi dengan customer ID pada customer ID master.
Begitu juga dengan nomor item. Ya, inilah bentuk nomor kedua tersebut. Primary key, ya. Ya, foreign key 2, primary key nomor item, foreign key nomor item, ya. Baik, kita lanjut. Nah, invoice ID warna merah, gitu ya. Dia menjadi primary key di transaksi ini, ya. Kita lihat bentuk struktur nomor seri kedua tersebut, ya. Dari 3 tabel yang terbentuk, maka struktur nomor seri keduanya seperti ini, ya. Bisa kita beri nama transaksi tadi yang invoice sell, ya. Kemudian customer kita kasih nama customer, yang barang kita kasih nama item, gitu ya. Dimana customer ID menjadi PK primary key, ya, nomor customer, address, gitu ya. Kemudian item primary key-nya adalah nomor item, kemudian item name, price, kemudian sell, ya, invoice ID menjadi primary key, invoice date, quantity, gitu ya. Customer ID, ya, customer ID menjadi foreign key, nomor item menjadi foreign key. Nah, itulah bentuk struktur normalisasi kedua. Untuk kali ini saya menyampaikan sampai struktur normalisasi kedua. Di lain waktu di video lain akan saya sampaikan perubahan normalisasi kedua menjadi ketiga dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, bagi mahasiswa saya dan mahasiswa pada umumnya atau yang mengakses video ini. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.